Halo semuanya, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Miss Nidia dalam pelajaran fisika dan kita akan mempelajari bab yang baru. Tepatnya hari ini kita akan membahas materi mengenai tekanan hidrostatis dan bejana berhubungan. Jadi yang pertama kali mau kita bahas adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Jadi contohnya, kalau di dalam sebuah gelas ada air. Nah, ternyata kita lihat keadaan air itu seperti biasa aja, tenang, permukaannya datar. Nyatanya, partikel-partikel air yang berada di dalam gelas akan memberikan tekanan di sekeliling gelas dengan sama besar. Jadi, kalau kedalaman air tersebut sama, maka dia akan memberikan tekanan yang sama besar ke segala arah. Kalau kedalamannya berbeda, maka gaya tekan yang diberikan oleh partikel air yang berada di permukaan atas dan permukaan bawah adalah berbeda. Nah, perhatikan. Katanya semakin dalam kamu menyelam, tekanan zat cair akan semakin besar. Yang pertama ada tekanan orang P1 ini, tekanan pertama yakni tekanan yang dirasakan orang waktu berada di daratan. Atau sering kita sebut sebagai tekanan 1 atm. Nah, ternyata kita selama ini berada di daratan, tidak merasakan apa-apa, nyatanya kita menerima tekanan yang dilakukan oleh udara. Ada penyelam kedua yang melakukan kegiatan menyelam pada kedalaman H2. Ingat ya nak, kedalaman itu dinilai, dihitung dari permukaan atas sampai posisi bendanya atau posisi orangnya. Berarti kan dari permukaan atas airnya ke posisi penyelam kedua diberi namalah H2. Sedangkan dari posisi permukaan atas air sampai ke posisi penyelam ketiga dinamakan dengan kedalaman ketiga atau H3. Nah, yang akan dirasakan oleh penyelam kedua dengan penyelam ketiga adalah berbeda. Karena apa? Penyelam kedua dengan penyelam ketiga akan menerima tekanan yang diberikan zat cair beda besarnya. Karena apa? Lihat tadi katanya semakin dalam kamu menyelam, zat cairnya akan memberikan tekanan yang lebih besar. Makanya tekanan yang dirasakan oleh penyelam ketiga lebih besar dibanding tekanan yang dirasakan oleh penyelam kedua. Buktinya apa? Perhatikan ketika kamu berlari di daratan, di tanah, dengan kamu berlari di dalam kolam berenang, maka kamu akan merasa dirimu lebih berat ketika kamu berlari di dalam air. Hal ini terjadi karena adanya tekanan yang diberikan air terhadap dirimu. Oke? Nah, jadi untuk rumus tekanan itu ada P sama dengan F per A, di mana P itu tekanan, bisa satuannya atm, bisa satuannya Newton per meter kuadrat, dan bisa satuannya Pascal. Nah, 1 Newton per meter kuadrat itu sama dengan 1 Pascal. Sedangkan F adalah gaya, satuannya Newton, dan A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Rumus kedua yang bisa kamu pakai untuk menghitung tekanan, yakni pakai rho atau massa jenis zat cair. Kalau di contoh ini berarti kamu gunakan massa jenis air. Tapi kalau nanti dibilang berapa tekanan dari sirup, cairan sirup yang berada dalam kelas, berarti kamu pakai massa jenis sirup. Tergantung jenis zat cair yang kamu gunakan nanti rho-nya ini. Nah, G itu adalah gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Biasanya kalau dia berada di bumi, gravitasinya bernilai 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga ada kedalaman dan satuannya meter. Ingatkan, kedalaman dihitung dari permukaan atas air sampai ke bendanya. Bukan antara benda dengan permukaan dasar bawah ya, tapi antara benda dengan permukaan atas air. Itulah kedalaman. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, di antara lubang A, B, dan C,
Keran mana yang akan memancarkan air terlebih dahulu? Lubang A dari permukaan atas air sampai ke lubang memiliki kedalaman 50 cm. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan jarak jauhnya lubang tersebut dapat mengucurkan air. Nah, perhatikan di gambar kedua, lubang C ini memiliki jarak pancur yang lebih panjang dibandingkan lubang B dengan lubang A. Karena apa? Karena tadi Miss bilang di lubang C, tekanan yang dirasakan adalah paling besar. Begitu juga di urutan kedua ada lubang B, karena kedalaman nomor 2 paling dalam adalah lubang B. Dan yang terakhir adalah lubang A. Jadi yang paling dekat pancurannya adalah lubang A. Apa-apa saja penerapan tekanan hidrostatis? Yang pertama adalah lubang kuras bak mandi yang diletakkan paling bawah. Nah, supaya apa? Karena kalau kita letakkan paling bawah, artinya kedalamannya paling besar, paling dalam, yang berarti tekanannya akan semakin besar dan air lebih cepat mengucur ketika kamu mau menguras bak mandi kamu. Lanjut, ada bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibandingkan bagian atas untuk menahan tekanan. Tadi kan tekanan yang dirasakan di bagian paling bawah bejana itu lebih besar, paling besar. Berarti untuk menahan air tersebut agar bendungannya tidak bocor, di bagian bawah ini harus dilapisi oleh lapisan yang lebih tebal dibanding dengan bagian atas bendungan. Yang C, semakin dalam menyelam, telinga akan semakin sakit karena tekanan di dalam air, khususnya di lapisan paling dalam itu sangat besar tekanannya ya. Nah, contoh penerapan yang keempat ada pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus. Agar mengalir, tekanan darah harus lebih rendah daripada tekanan infus. Nah, yang kedua akan kita pelajari adalah bejana berhubungan. Gimana sih bentuk bejana berhubungan? Perhatikan, di bentuk pertama ini ada seperti huruf U. Nah, di sini ada dua bejana kiri dan kanan, yang saling terhubung. Makanya dia disebut bejana berhubungan. Karena ini ada dua, tidak mesti hanya dua ya nak ya. Bisa gunakan 3 atau lebih bejana. Perhatikan di gambar selanjutnya ini ada digunakan 4 buah bejana. Boleh bentuknya sama. Perhatikan, zat cair selalu mengikuti bentuk wadah yang ditempati. Ketika air kamu masukkan ke dalam botol minum kamu, maka dia akan berbentuk seperti botol minum. Tapi coba kamu pindahkan air yang di dalam botol minummu ini ke dalam cangkir, maka bentuk air tersebut bakal berubah menjadi mengikuti bentuk cangkir. Zat cair dalam keadaan tanpa goyangan akan memiliki permukaan yang datar. Jadi kalau contohnya kita masukkan nih air ke dalam gelas tanpa kita goyang-goyang, otomatis permukaan atas air itu bakal seperti garis lurus datar. Hukum bejana berhubungan itu katanya jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama. Perhatikan ini gambarnya kan ada semua zat cairnya warna biru, artinya diisi oleh zat yang sama. Contohnya nih, kalau di gambar pertama, bejana yang kiri sama bejana yang kanan sama-sama diisi oleh air putih. Begitu juga gambar sebelahnya. Keempat bejana ini, dia sama-sama diisi oleh minyak contohnya. Keempat-empatnya sama-sama diisi minyak. Jadi, kalau contohnya bejana yang diisi zat cair yang sama, dan pada permukaan bidang datar, maka permukaan atas zat cairnya akan setimbang atau seperti garis lurus. Perhatikan, bejana pertama dan bejana kedua sama-sama diisi oleh zat cair yang sama. Bejana pertama tadi Miss bilang diisi air, bejana kedua ini yang ada empat bejana, dia diisi oleh minyak. Perhatikan bejana 1 dan bejana 2 ini dia diletakkan di atas, kasih contoh meja yang datar. Makanya kalau kamu perhatikan, tinggi biru-biru ini atau tinggi permukaan atas air dan minyaknya adalah sama karena dia diisi oleh zat cair yang sama dan di atas permukaan datar. Tapi di bejana ketiga, perhatikan, bejana ini diletakkan di permukaan yang tidak datar, ada penyangganya. Maka coba kamu bandingkan permukaan air di bejana 2 dengan bejana 3. Kalau di bejana 2,
permukaan airnya datar, seperti garis lurus, tapi di bejana ketiga permukaan airnya tidak datar. Padahal dia diisi oleh satu zat cair yang sama, contohnya minyak juga. Tapi dia diletakkan di permukaan yang tidak datar, menyebabkan permukaan atas airnya tidak rata. Hukum bejana berhubungan tersebut yang Miss bilang tadi, bahwa bejana yang diisi zat cair yang sama di bidang datar akan menghasilkan permukaan atas yang rata. Hukum ini tidak dapat berlaku apabila yang pertama, tekanan di atas bejana tidak sama. Artinya apa? Contohnya perhatikan di sini ada bejana pipa U, yang dua bejana ini yang berhubungan sering disebut sebagai pipa U karena bentuknya seperti huruf U. Katanya tekanan di atas bejana tidak sama. Jadi di bejana pertama di bejana yang sebelah kiri dengan di bejana yang sebelah kanan, jika salah satu, contohnya misalnya umpamakan bejana yang sebelah kanan ditutup oleh penutup, maka tekanan yang dirasakan bejana sebelah kiri dan sebelah kanan itu berbeda. Jadi ketika ada salah satu bejana yang ditutup, maka hukum bejana itu tidak dapat berlaku. Artinya tidak akan samalah tinggi dari cairan kamu. Yang kedua, diisi oleh dua lebih zat cair. Perhatikan. Nah, keadaan yang biru ini artinya dia diisi oleh, kasih contoh, air putih. Sedangkan yang kuning itu misalkan adalah minyak. Nah, ketika dia hanya air putih, kamu bisa lihat tidak, yang ketika dia belum ada kuningnya, kamu bisa lihat permukaannya sama. Seperti ini. Oke? Tapi ketika Miss masukkan minyak, maka permukaan atas minyak sama permukaan atas air berbeda. Karena kita sudah gunakan dua jenis zat cair. Jadi maksudnya ketika kamu campurkan dua jenis zat cair, bisa minyak dan air, atau oli dan minyak, dan apapun itu yang penting dua jenis zat cair, maka hukum bejana tadi yang menyatakan bahwa zat cair akan sama permukaannya, rata permukaannya, itu tidak bisa berlaku ketika kamu gunakan dua atau lebih dari zat cair di dalam bejana berhubungan. Yang ketiga, digoyang-goyangkan. Sudah pasti ketika kamu goyang-goyangkan bejana kamu, maka permukaan atasnya bakal terbentuk gelombang, tidak akan rata. Hal ini menyebabkan hukum bejana yang menyatakan permukaan air rata itu tidak berlaku kalau kamu goyang-goyangkan bejananya. Oke, perhatikan. Karena kita sudah menggabungkan dua bejana, yakni bejana kiri dan bejana kanan, maka akan kita punyai dua buah tekanan. Yakni tekanan di bejana pertama, misalkan yang kiri, dan P2 atau bejana kedua misalkan adalah tekanan yang dirasakan di bejana kedua ini. Nah, karena ada dua buah bejana dan di rumus sebelumnya kita sudah tahu bejana itu rumusnya ada Rho kali G kali H, maka akan kita jumpai Rho 1 kali G1 kali H1. Artinya massa jenis dari zat cair yang ada di bejana sebelah kiri ini, kalau di gambar ini kita gunakan air, berarti massa jenis air, dikali gravitasi. Ingat gravitasi itu kan G itu nilainya 10 dan H itu kedalaman dari air. Berapa kedalaman air ini dari permukaan atas sampai ke permukaan air yang paling rendah. Nah, Rho 2 itu adalah massa jenis dari zat cair yang kedua. Kalau di contoh ini berarti massa jenis minyak lah yang kamu gunakan. Nah, G2 ini adalah gravitasi. Karena bejana ini masih berada di bumi, atau dua buah bejananya ini, bejana kiri dan kanan, sama-sama diletakkan di atas bumi, berarti gravitasi yang digunakannya yakni sama. G1 dan G2-nya nilainya sama, karena sama-sama menggunakan gravitasi bumi yang nilainya 10. Nah, H2 ini adalah berapa tinggi minyak. Karena G1 dan G2 tadi Miss bilang sama, otomatis bisa kita matikan nih G1 dengan mati 2. Dengan G2-nya. Berarti sisalah Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Inilah rumus akhir yang bisa kamu gunakan nanti. Nah, Miss kasih contoh soal. Katanya seekor gajah yang beratnya 40.000 Newton, berdiri dengan satu kaki yang luas tapaknya itu adalah 1000 cm3. Berapakah tekanan yang dilakukan gajah pada tanah? Kamu tulis, dikasih tahu itu F-nya 40.000,
Nah, yang ini. A itu katanya 1000 cm kubik. Ingat, satuan luas itu dan panjang itu adalah meter. Berarti dari cm kubik, kamu harus rubah ke meter kubik. Kalau ada kubik, berarti satu tangga naik dibagi 100. Naik lagi satu lagi, berarti dibagi 10.000. Makanya kalau cm ke meter kan 2 kali naik tangga. Nah, berarti dibagi 10.000. 1000 bagi 10.000 sama dengan 0,1 meter kubik. Pertanyaannya berapa tekanannya? Kita ada rumus P sama dengan F per A. Karena sudah dikasih tahu F dan A-nya, kamu tinggal masukkan angkanya, jadilah 400.000 PA. Nomor 1 masih gampang, kita lanjutkan nomor 2. Karena seorang atlet renang yang sedang menyelam di sebuah kolam, dan dikasih tahu kedalaman kolamnya adalah 12 meter, dari atas air sampai ke dasar itu 12 meter. Tapi katanya perenang itu, umpamakan titik yang merah nih, berada di 5 meter dari dasar kolam. 5 meter dari dasar kolam. Yang ditanya berapa tekanan yang dirasakan perenang tersebut jika massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Berarti kamu tulis diketahui. P air sama dengan 12. Nah, untuk kedalaman, kan kita kalau mau mencari nilai tekanan yang kita gunakan adalah kedalaman. Kalau panjang kedalaman seluruh kolam renang 12. Perenang ini dari dasar 5. Berarti dari perenang sampai ke atas air gimana carinya? Kamu kurangkan aja 12 kurang 5 kan? Jadinya 7 Berarti sekarang kamu tinggal masukkanlah angka yang sudah kamu dapat ke dalam rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Sudah dikasih tahu P-nya, sudah dikasih tahu G-nya, dan H-nya sudah kita dapat, yaitu 7 meter. Tinggal kamu kali, dapat hasilnya 70.000 PA atau Pascal. Nah, contoh soal yang ketiga katanya, sebuah pipa U yang mulanya diisi raksa, berarti garis-garis lurus ini, dia menandakan adalah bagian ini diisi oleh cairan raksa. Nah, katanya juga raksa tersebut memiliki massa jenis 13.600 kg per meter kubik dan pipa yang digunakan adalah 20 meter. Berapakah kedalaman permukaan air, berapa kedalamannya? Berarti kalau yang kedalaman air ini, kamu tinggal kurangkan aja H1 dengan H2-nya. Inilah batas dari perbedaan kedalaman permukaan air dengan permukaan raksa. Nah, berarti kita pakai rumus di bejana berhubungan. Rho raksa kali H raksa sama dengan P air kali H air. Nah, raksa itu nilainya 13.600 dan H raksa adalah yang ditanya. Jika Rho air itu 1000 kg per meter kubik, yang selanjutnya dikalikan dengan H air, yakni 0,2 meter. Kan tadi panjangnya 20 meter, kamu gunakan jadi 0,2 meter. Maka kalau dicari H raksa, kamu pindahkan P raksa kamu ke sebelah sini, ke sebelah kanan. Nah, kalau mindah kan tandanya berubah, yang awalnya dikali berubah jadi bagi. Nah, makanya didapat teman kamu H raksanya itu bernilai 0,0015. Oke, sampai sini Miss harap kalian dapat mengerti. Apabila ada yang mau ditanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Miss harap nilai kuisnya dapat bagus semua. Sampai jumpa di pertemuan fisika selanjutnya.